Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ri di channel Penelusuran Mistis. Saya akan membagikan kisah-kisah mistis tentang seputar pendaki Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan Gunung Ijen yang terletak di Jawa Timur, tepatnya berada di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Gunung ini memiliki ketinggian 2386 mdpl, terletak berdampingan dengan Gunung Raung. Gunung berapi ini meletus terakhir pada tahun 1999 dan memiliki fenomena alam yang berupa blue fire atau bisa disebut dengan api biru. Dan Gunung Ijen ini memiliki danau asam terbesar di Indonesia. Bagi para penonton, terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan semoga mendapatkan rezeki dan terhindar dari makhluk-makhluk gaib dan syaitan dan jin. Langsung saja saya ke ceritanya. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya bernama Satria. Dia adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jember. Pada tahun 2015 Satria sudah berada di Jember dan dia ingin sekali pergi ke Kawah Ijen. Akan tetapi sampai tahun 2019 rencana ini selalu gagal. Singkat cerita, pada tahun 2020 Satria ini melakukan wisuda di kampusnya. Akan tetapi Satria ini masih belum sempat ke Kawah Ijen. Dan setelah wisuda sebagai perpisahan, dia mengajak temannya bertiga untuk mendaki Gunung Ijen. Dan temannya ini menyetujuinya. Akan tetapi pada saat pemberangkatan, temannya ini melakukan pembatalan pendakian ke Gunung Ijen. Dan Satria tidak menemukan teman untuk pergi ke Kawah Ijen. Oleh karena itu, Satria ini mengandalkan Google untuk mencari informasi terkait Gunung Ijen. Dan dia mendapatkan informasi ini tentang wisata Kawah Ijen. Dan dengan terpaksa Satria ini melakukan pendakian Gunung Ijen sendirian. Dan dia berangkat pada jam 10 siang. Setelah di tengah perjalanan sekitar jam 12 siang, di dalam hutan itu Satria ini malah kebingungan mencari jalan. Dia sempat bertanya kepada warga mana ke arah Gunung Ijen. Setelah melakukan perjalanan sekitar 4 jam, Satria ini sampai di base camp Paltuting di pendakian Gunung Ijen. Tepatnya jam 2 siang. Setelah sampai di parkiran, Satria langsung menuju ke tempat loket untuk membeli tiket. Akan tetapi penjaga tiket itu menyarankan agar esok harinya untuk mendaki Gunung Ijen, dikarenakan pendakian Gunung Ijen tutup jam 6 sore. Akan tetapi Satria ini memaksa karena Gunung Ijen ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam pendakian. Jadi untuk sampai ke bawah lagi itu masih nutut, ujar Satria. Dan penjaga tiket ini memberikan izin. Setelah sampai di gerbang pendakian Gunung Ijen, Satria ini mencari kawan untuk mendaki Gunung Ijen. Akan tetapi pada jam sore, pendaki Gunung Ijen ini kebanyakan yang turun, bukannya malah menaik ke Gunung Ijen. Dengan terpaksa Satria ini melakukan pendakian Gunung Ijen sendirian. Setelah sekitar 30 menit melakukan pendakian, Satria bertemu dengan 2 orang pria yang dia datang dari semak-semak. Ternyata jalur itu menuju bendungan Kawah Ijen. Lalu Satria itu bertanya kepada mereka, di mana tempat bagus untuk foto. Dan 2 orang ini menyarankan untuk pergi ke bendungan Kawah Ijen karena merupakan wisata tersembunyi di Kawah Ijen. Dan Satria ini sangat bingung karena dia tidak tahu jalurnya, apalagi yang mereka lewati itu semak belukar, ujar Satria. Tapi kata 2 orang ini, memang jalannya seperti itu karena kebanyakan orang ini tidak ke sini, dia ke atas. Makanya ini merupakan wisata tersembunyi.
Singkat cerita, ketika dua orang ini membicarakan tentang bendungan Kawijen, lalu dia meninggalkan Satria. Ketika Satria sendirian, dia bingung harus memilih jalur yang mana. Apa ngikut kata orang itu, atau saya harus lurus ke puncak Gunung Ijen? Lalu Satria seketika berbelok ke Semak Belukar karena dia penasaran tentang bendungan Kawijen ini. Karena jalannya yang sangat licin dan trek yang terjal membuat penasaran lebih dari Satria ini. Dan di sana itu tidak ada orang yang melintas. Setelah setengah perjalanan pendakian ke bendungan Kawijen, Satria mulai gelisah dikarenakan tidak ada orang sama sekali di bendungan ini. Sampailah pada jam 4 sore, Satria ini sampai di bendungan Kawijen. Akan tetapi kabut yang sangat tebal dan ditambah asap dari Blue Fire ini membuat tidak bisa melihat kawah yang besar ini. Akan tetapi Satria sangat penasaran tentang pemandangan Kawijen ini. Dia menunggu sampai jam 5 sore. Akan tetapi kabutnya ini masih tebal. Dan dia menunggu sampai setengah 6, kabutnya mulai menghilang. Dari sinilah kejadian aneh. Dan saat kabutnya mulai hilang, terlihat di tengah kawah itu terdapat perahu. Yang di atas perahu itu ada sosok putih berjubah, dan mukanya itu tidak terlihat, membuat Satria terkejut. Tetapi pada saat melihat perahu itu, Satria memanggil orang itu dengan sebutan, "Pak, Pak, mau kemana Pak?" Akan tetapi sosok itu, dia tidak bergerak dan tidak menoleh, membuat Satria semakin penasaran apa yang ada di atas perahu itu. Lalu Satria menunggu sekitar 10 menit, tetapi perahu itu tidak menghilang dan orang itu tidak menoleh. Sampai-sampai Satria itu melempari batu. Lalu seketika wajahnya itu menatap Satria dengan mata biru, membuat Satria terkejut dikarenakan matanya itu sangat bersinar seperti api biru. Setelah berapa menit kemudian, perahu itu tertutup oleh asap dan Satria tetap menunggu karena penasaran siapa yang berada di atas perahu itu. Akan tetapi saat kabutnya hilang, perahu itu juga ikut menghilang entah kemana. Sepanjang mata memandang, perahu itu tidak ada. Di pinggiran juga gak ada. Dan membuat Satria ini kebingungan kemana perahu itu. Lalu Satria memutuskan untuk pergi dari tempat itu dikarenakan sosok ini sangat aneh. Secepatnya Satria meninggalkan bendungan itu. Dia lari-lari sampai menuruni Gunung Ijen ini. Dia tetap lari. Sekitar setengah 6 di base camp, dia sempat bertanya kepada penambang belerang ini, dan dia menceritakan tentang kejadian di bendungan Kawijen. Dan ada seseorang yang menjelaskan, dia sekitar berumur 65, menjelaskan bahwa dulu pernah sempat kejadian penambang Gunung Ijen ini menggunakan perahu ke bendungan Ijen agar rutenya lebih dekat. Akan tetapi sampai di tengah kawah, perahunya ini karam sehingga nyawanya tidak terselamatkan dan mayatnya sampai sekarang tidak ditemukan. Sosok ini sampai sekarang masih misterius, entah penambang belerang atau memang penunggu Gunung Ijen ini. Sekian tentang cerita Gunung Ijen ini. Saya Ri dari channel Penelusuran Mistis. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.